Sukabumi ingin mewawancarai Bapak tentang usahanya Bapak yaitu telur asin. Kenalkan, saya Fadli. Iya. Saya Suenjang. Iya. Saya Aldi. Saya Farin. Iya. Ambil dulu bisa ya? Oh, iya. Bisa dulu. Nun sewu. Saya mulai dari pertanyaan pertama, Mas. Untuk customer segmen atau segmen pelanggan ini, siapa target pasar atau pelanggan yang ingin Anda layani? Jadi target pasarnya telur asin ini siapa gitu, Mas? Ya, targetnya dulu sih memang saya pertama setiap orang yang beli, entah itu beli 1 atau 2 atau 3, itu gimana caranya agar kembali lagi ke saya dan beli semakin banyak. Itu target saya cuma itu dulu itu. Jadi seluruh umur gitu ya? Jadi Iya, betul. Tidak peduli entah itu yang beli anak-anak atau dewasa atau orang tua, pasti menjadi target saya. Lanjut untuk pertanyaan kedua, apa nilai unik dari telur asin yang Bapak produksi daripada yang lain gitu? Kalau produksi saya sih dengan yang lain-lain itu sangat berbeda dan macam-macamnya ada banyak. Yang pertama itu ada bebek sentrat sama bebek sawah. Apa bedanya bebek sentrat sama Bebek sentrat itu istilahnya itu dengan kondisi makanan yang berupa kayak zat kimia, ada campurannya, contoh kayak pur. Iya. Nah, itu sentrat itu namanya. Terus kalau bebek sawah itu makannya ya makan sembarang ala kadarnya. Sawah gitu ya. Gitu. Lanjut nomor 3. Untuk nomor 3, Pak, bagaimana cara Anda menjangkau pelanggan? Ya kalau menjangkau pelanggan ya satu, kita berjualan. Dulu saya pertama kali berjualan di pinggir jalan. Nah, jadi tidak istilahnya tidak sewa tempat atau apa atau gimana itu enggak. Di pinggir jalan pertama kali. Untuk bagaimana cara Anda membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan? Untuk pelanggan setia ya, Pak, gimana? Ya, nomor 1 untuk saya pribadi, kalau bisa itu kan memang yang saya jual ini kan telur asin. Iya. Tingkat rasa, keasinan, kedurian harus dijaga. Gitu. Dari mana pendapatan perusahaan berasal? Modal pendapatan bisa berasal dari penjualan produk, biaya berlanggan, atau bentuk lainnya. Kalau biaya pertama kali memang itu asal mulanya dari gajinya orang tua saya. Nah, kepingin membuka usaha atau memulai usaha dari yang kecil. Dulu pertama kali itu kulak telur asin cuma 200 butir, terus naik lagi hingga sekarang menjadi alhamdulillah buat saya ya. Dulu kan memang targetnya agen, gimana caranya menjadi agen gitu. Sekarang berapa butir? Ya kurang lebih ya banyak lah, tiap hari hampir 500-an kadang. Terus kalau saat ini hampir 1000 tiap hari produksi. Iya. Apa sumber daya utama yang diperlukan untuk menjalankan bisnis? Ya kalau sumber daya utamanya ya cuma ya satu ya fisik sih kalau menurut saya. Aktivitas kunci, apa aktivitas utama yang harus dilakukan untuk menciptakan proposisi nilai? Ini bisa berupa produksi, pemasaran, distribusi, atau pengembangan produk. Itu maksudnya gimana itu? Maksudnya Sebenarnya atau sampai terus aktivitas utama yang harus dilakukan untuk menciptakan proposisi nilai produk. Kalau komposisi nilai produk saya sih ya kalau telur asin sih saya juga bingung sih jelasnya.
Nah, iya kalau makanan kayak makanan apa tak apa. Kalau telur asin sih ini kalau saya sih punya saya sendiri cuma satu. Ada sih yang orang jualan istilahnya terlalu asin terus kadang gampang busuk. Nah, kalau ini saya yang jual ini tidak terlalu asin tapi jaminan masir gitu. Lah yang dicari-cari orang banyak itu cuma satu, masir, yang penting masir. Masih dulu apa? Ya masir itu kalau dimakan itu kayak makan pasir istilahnya gitu. Mungkin siapa mitra utama yang membantu bisnis ini berjalan? Iya. Ya mitra utama saya ya dari dulu sampai saat ini ya orang tua saya. Karena apa? Asal mula usaha ini sampai berkembang saat ini ya modalnya dari orang tua gitu ya. Lanjut Pak. Biaya apa saja yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis telur asin ini Pak? Ya biayanya ya banyak Mas, dari modal pula telurnya, terus ya apa habis gitu biaya perawatan untuk kompornya gitu, beli LPG wis gitu. Paling utama paling besar itu ya telur, soalnya nandon besar uangnya. Biaya utama ya. Iya, utamanya itu di telur. Ini tadi kan hampir 500-an Pak ya sehari ya produksi telurnya. Itu pekerjanya berapa Pak? Berapa orang gitu? Ya pekerjanya ya saya, adikku, sama itu tadi. Sekitar 4 orang gitu ya. Iya, kurang lebihnya tiap hari masak banyak memang. Terus ini kan kita juga disuruh apa namanya kayak mencari tahu ada masalah apa gitu, misalnya dalam penjualan, misalkan dalam produksi, nanti kita disuruh kasih solusi gitu Pak. Jadi buat bertanya ada problemnya enggak kira-kira gitu Pak? Kalau problemnya sih untuk saat ini ya nggak ada sih, ya cuma ini problemnya cuma satu. Kebanyakan telur yang saya produksi ini istilahnya itu banyak yang busuk dari ya namanya orang dagang ya. Kalau saya sendiri itu satu, orang lain dagang tidak mau rugi pada intinya. Kan ini kan saya pula kan dari mentah terus saya olah sendiri hingga matang. Nah, ya kerugian saya ya keluhan saya cuma satu, yaitu tadi banyak yang rusak itu hitam semua telurnya. Itu dari sananya, sananya. iya peternaknya itu tidak mau rugi, intinya gitu. Nggak boleh dikembalikan gitu Pak? Nggak mau. Ya otomatis kan saya yang rugi. Iya. Hari itu. Ini harganya segini ya. Udah itu Misalkan aja, ya. Pak, Oh iya. Cara Dikali 300 butir. Ya. Setelah Ini izin mereka 300 butir ini satu juta. boleh video Lah, boleh. promo 750. Coba kasih Lah Pak. saya ini video paling enggak itu 50 butir. 50 butir itu 50.000 butir maksudnya. Nah, 50.000 butir kurang lebih ini 300 satu ikat 50 butir kurang lebih per 3 hari sekali itu antara kurang lebih 23-an 3 hari sekali. 23.000. Juta. Itu buat telurnya aja Pak ya? Iya. Belum lain-lain. Itu yang nandon, uang tandon. Nggak bisa diapa-apain. Jadi kita harus cari lagi yang siap produksi, siap masak. Gitu. Untuk ini Pak, biaya pemasaran barangkali ada. Kalau biaya pemasaran ya nggak ada ya, cuma satu ya. Kalau pemasaran ya cuma dulu memang modalnya bensin, Iya. gitu aja, bensin motor. Sekarang itu orang yang kesini gitu. Iya. Ah,
Jadi saya nggak pernah jual sekarang. Iya. Banyak orang yang langsung ke sini beli itu. Nah, soalnya kenapa? Targetnya kan saya sudah memenuhi gitu. Iya. Dari dulu memang targetku cuma satu, menjadi agen. Gimana caranya? Awal modalnya memang kurang lebih dulu itu 7 juta. Nah, semakin lama jadi agen targetnya. Dulu berdirinya kira-kira tahun berapa? Kalau sekarang Mulai bisnisnya ini. kurang lebih hampir 6 tahun 5 tahunan. Tahun berapa? Ya tahun 2019 20. itu sudah itu berdiri. Terus kena COVID, sini saya juga ya wis mulai collab, waktu itu hampir bangkrut lah istilahnya. Terus kerugianku materialnya hampir kurang lebih itu waktu COVID itu pandemi itu kurang lebih 15 juta kerugiannya. Soalnya nggak ada yang beli gitu. Terus kok bisa bangkit lagi? Gimana, Pak? Ya otomatis kan saya kulaknya tidak banyak, sedikit gitu. Saya atur dulu jepret, terus untuk harga pasarnya ini harus stabil, gimana caranya, terus ya itu tadi saya kembali dari nol lagi. Iya. Terus untuk gaji karyawannya kira-kira Pak, berapa? Per Gaji bulan? yang nyuci itu aja ya kurang lebih satu harinya 60.000. 60.000. Nyuci kurang lebihnya itu nyuci telur 400 butir. Berapa jam kira-kira? Sehari. Ya nggak sampai sehari, hitungan jam. Kurang lebihnya ya paling lama ya antara itu 4 jam. Untuk omsetnya per bulan kira-kira berapa? Ya kalau omset ya itu tadi Bulanan. target tiap harinya itu 1.000 butir. 1.000 butir kali 2.500 itu. Loh enggak, istilahnya kan 2.500 itu kan modal kita awal. Modal awal. Nah, Dijualnya berapa? dijualnya 3.000. 3.000. Itu kan belum kepotong sama gas, kompor. Loh lah ya itu diambil kan Harga modal. harga modal itu tadi sama harga jualnya kita. Kan untungnya 500 rupiah. Oh, iya. Nah, 500 rupiah kali 1.000 berapa? Gak main-main kali di situ. Bener sedikit tapi kalinya itu. Iya. Yang bikin bahaya orang-orang itu kalinya. Kalau yang tahu. Iya. Nah, itu. Kalau jalan terus kan. Nah, Iya, kalinya. makanya itu. Kalau kalinya yang penting. Aku bukan harus untung 1.000, enggak. Berarti enggak pernah target itu. Enggak. Per bulan berapa? Pokoknya Per minggu berapa? untuk saat ini wis targetku tiap hari 1.000 butir keluar, yang keluar terjual. Ya wis gimana caranya 1.000 butir hilang Iya. tiap hari gitu. Udah Pak. Iya. Terima kasih Pak.